Halo teman-teman semua, bagaimana kabar Anda? Apakah Anda sudah terbebas dari masalah gangguan kecemasan serta psikosomatik? Salah satu masalah yang sering kita alami saat kita menderita gangguan kecemasan dan psikosomatik adalah serangan panik atau panic attack. Apakah Anda masih mengalami panic attack? Iya, betul, panic attack. Sekarang, mari kita bahas masalah serangan panik atau panic attack. Apa itu serangan panik? Serangan panik adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketakutan dan rasa panik yang luar biasa dan tidak terkendali. Biasanya, hal ini akan berlangsung selama beberapa menit. Intensitasnya pun beragam, tergantung dari tingkat kecemasan orang yang bersangkutan. Bagaimana perasaan dan kondisi orang mengalami panic attack? Yang jelas, jantung akan terasa berdebar-debar kencang, diiringi perasaan ketakutan dan muncul keringat dingin di sekujur tubuh kita. Kita harus pahami bahwa serangan panik itu bukan serangan jantung. Itu hanya akumulasi dari perasaan cemas yang kita alami selama ini. Tapi, tenang saja, itu tidak berbahaya. Nah, sekarang apakah panic attack adalah sesuatu kejadian yang normal terjadi? Jawabannya, normal-normal saja. Orang yang tidak pernah mengalami gangguan cemas juga bisa mengalami panic attack. Kembali saya ingatkan bahwa setiap manusia, sekali dalam hidupnya, pasti pernah mengalami serangan panik. Contoh, ketika ada musibah gempa bumi yang dahsyat, pasti jantung kita bergemuruh, berdetak kencang tak terkendali. Tapi seiring waktu, saat guncangan gempa bumi mulai mereda, kondisi tubuh kita akan kembali normal dan tenang. Itu juga bisa disebut kategori serangan panik atau panic attack. Nah, hal ini berbeda dengan serangan panik yang dialami oleh penderita gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Frekuensi mengalami serangan panik akan jauh lebih sering dan kerap kambuh. Lalu, apakah ada cara menghentikan serangan panik itu? Pasti ada. Saya juga dulu kerap mengalami masalah tersebut. Sekarang, saya sudah sembuh dan sudah terbebas dari masalah tersebut. Ada beberapa panduan yang bisa mengantarkan kita dari masalah serangan panik. Hal ini berdasarkan kisah pengalaman saya sendiri. Nah, apa saja kiat-kiat yang bisa kita lakukan? Berikut ini jawabannya. 1. Kita harus sadar bahwa serangan panik hanya hubungan sebab akibat. Jika kita sedang mengalami gangguan kecemasan, otomatis akan kerap menghadapi serangan panik. Namun jika kita sudah terbebas dari masalah gangguan kecemasan, intensitasnya akan menurun bahkan jarang terjadi. Paling-paling ketika ada insiden khusus. Misalnya, nyaris tertabrak kendaraan, atau bertemu binatang buas, serta bertemu dengan hal-hal yang mengancam kondisi keselamatan jiwa kita. Tapi, contoh tersebut di atas adalah kondisi serangan panik yang normal. Jadi, seandainya kita sudah terbebas dari masalah gangguan kecemasan, maka dengan sendirinya, serangan panik itu akan hilang. Nah, sedangkan ini adalah contoh kasus serangan panik yang dialami oleh orang yang memiliki gangguan kecemasan serta psikosomatik. Contoh kasus, seseorang pada awalnya dalam kondisi normal dan baik-baik saja. Kemudian dia mengalami gangguan kecemasan, gara-garanya orang tersebut memiliki masalah krisis keuangan, kemudian terlibat utang yang besar dan kesulitan dalam membayarnya. Maka, hal ini membuat kondisi pikirannya stres. Sehingga, dia mulai cemas ketika mendekati jatuh tempo pembayaran hutang. Penyebabnya, persediaan uang yang dia miliki belum cukup untuk membayar. Sehingga pikirannya menjadi was-was dan gelisah. Bahkan, sekedar ada suara kendaraan bermotor yang mendekati rumah kita sudah merasa cemas. Jangan-jangan itu para juru tagih hutang yang sedang datang. Bahkan, mendengar suara pintu rumah kita yang diketuk saja, pikirannya langsung ketakutan. Padahal bisa saja, orang tersebut adalah sekedar tamu, atau saudara kita yang berkunjung. Hanya saja, perasaan kita sudah terlanjur paranoid. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus awal mula orang terkena masalah gangguan kecemasan hingga serangan panik. Saya paham, serangan panik itu sangat melelahkan dan menyiksa batin. Hal itu akan memunculkan perasaan lelah dan frustasi. Apakah orang yang mengalami gangguan kecemasan, penyebabnya hanya masalah keuangan? Tentu saja tidak, pasti beragamlah.
Kasus yang tadi disampaikan, hanya sekedar contoh belaka. Masalah problematika hidup manusia, sangat luas untuk dibahas. Dalam menjalani hidup sehari-hari, tentu sumber permasalahan yang kita hadapi sangat banyak. Contoh-contoh lain, dari kasus penyebab gangguan kecemasan di antaranya, merasa sering diledek belum menikah, memiliki konflik berkepanjangan dengan keluarga, stres karena mengalami kegagalan mengejar cita-cita. Ada juga yang merasa jadi korban penipuan, atau kecewa dengan pengkhianatan. Hidup memang memiliki sejuta persoalan, jadi jika tidak segera ditangani, akan bisa menimbulkan gangguan kecemasan. Kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah, serangan panik ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi, sekarang kita harus gali lebih dalam. Masalah apa yang paling sering Anda pikirkan? Apa yang membebani hidup Anda? Jadi, mari selesaikan dulu masalah Anda. Jika masalah Anda sudah selesai, maka otomatis pikiran Anda akan menjadi tenang. Silakan Anda ambil keputusan. Keputusan sangat penting agar Anda tidak berlarut-larut dalam kebimbangan. Nah, dari penjelasan di atas, maka akan muncul pertanyaan. Bagaimana jika kita sudah terlanjur terkena serangan panik? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah ikhlas dan abaikan. Jangan lawan sensasi itu. Semakin Anda lawan, alam bawah sadar Anda akan semakin cemas. Percayalah, sensasi itu akan pergi dengan sendirinya. Ingat, jangan takut. Itu bukan serangan jantung. Itu hanya kepanikan yang normal. Biarkan saja. Biarkan dan abaikan. 2. Bagaimana agar serangan panik tidak kambuh? Jawabannya adalah bersikap tenang. Iya, kita harus menjalani hidup yang tenang. Mulai sekarang, kita harus fokus dan belajar menjalani hidup dengan tenang. Ingat, obat kecemasan itu bersikap tenang. Jika kita bisa bersikap tenang, Anda akan mudah untuk sembuh dari masalah gangguan kecemasan, serta psikosomatik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menjalani hidup dengan tenang? Jawabannya adalah Anda harus bersikap mindfulness. Iya, betul sekali. Mindfulness artinya kita menjalani hidup secara sadar. Jadi, kesadaran yang seperti apa? Menjalani hidup secara sadar adalah kondisi pikiran kita tetap fokus tapi rileks dalam menjalaninya. Nah, agar kita bisa rileks dan fokus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah A. Sadari bahwa hidup itu pemberian Tuhan. Jangan sampai pikiran kita liar dan mengembara tanpa tujuan. Percayalah, kalau kita sudah dalam kondisi sadar bahwa hidup ini pemberian Tuhan, kita akan merasa tenang dan damai. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semua adalah milik Tuhan. Jika kita melihat makanan, sadarilah makanan itu pemberian Tuhan. Udara yang kita hirup, pemberian Tuhan. Air yang kita minum, pemberian Tuhan. Tanah yang kita pijak itu juga milik Tuhan. Mata, hidung, tangan, kaki, telinga, mulut dan semua anggota tubuh kita adalah pemberian Tuhan. Sentuh dan raba tangan kita sendiri. Kenali diri kita. Sadarilah, semua itu pemberian Tuhan. Semua manusia yang kita temui, serta semua makhluk hidup lainnya, juga semua ciptaan Tuhan. Ingat, orang yang bisa mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhan. Fokus menyadari keberadaan Tuhan akan membuat kita tenang. Percayalah, kecemasan Anda akan hilang bila mampu bersikap tenang. B. Jangan jadi manusia penghayal. Menghayal itu harus ada tujuan yang jelas. Misalnya, Anda pengarang novel, pengarang puisi, pencipta lagu, seniman, atau sedang berkreativitas dalam pekerjaan. Jika hal itu masih berhubungan dengan profesi Anda, mungkin masih dimaklumi. Tapi, jika hanya sekedar melamun dan meratapi masa lalu, atau masa depan, maka lupakan saja. Itu semua hanya akan membuat Anda cemas. Manusia cenderung merasa cemas jika memikirkan hal-hal yang di luar kontrol dan di luar kendali dirinya. Ingat, otak manusia juga butuh istirahat. Memorinya juga terbatas. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. C. Ketika cemas, singkirkan dulu smartphone Anda. Smartphone berperan sebagai penyebab utama manusia mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Smartphone adalah sarana bagi manusia untuk berhayal, berfantasi, serta membanding-bandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Sosmed, tayangan berita, serta konten-konten lainnya
akan membuat imajinasi kita mengembara liar tak terkendali. Lebih parahnya lagi, Anda akan kesulitan membedakan mana kehidupan yang nyata dan asli, serta mana kehidupan yang maya dan palsu. D. Berdoa. Menjalani hidup secara sadar, juga bisa kita lakukan, dengan cara berdoa sebelum kita beraktivitas. Hal ini, agar pikiran kita selalu tertuju pada Tuhan. Segala aktivitas kita adalah ibadah terhadap Tuhan. Sebelum makan kita berdoa. Sebelum mandi kita berdoa. Sebelum berkendara kita berdoa. Sebelum tidur kita berdoa. Bangun tidur kita berdoa. Semua aktivitas hidup harus kita lakukan secara sadar dan berdoa. Percayalah, kebiasaan ini akan membawa kita pada ketenangan. Ikhlas dan abaikan. Anda harus bisa tegas memutuskan mana masalah yang penting, mana masalah yang sama sekali tidak perlu dipikirkan. Abaikan orang yang sudah menyakiti. Abaikan orang yang mengkhianati. Lupakan kegagalan. Lupakan pengalaman buruk yang menyedihkan. Bersyukur. Bersyukur bisa menjauhkan kita dari pikiran gelisah. Cara bersyukur yang mudah adalah kita fokus terhadap apa yang kita miliki. Jangan memikirkan sesuatu yang belum kita miliki. Hal itu akan merusak konsentrasi kenyaman kita. Jika kita bisa menikmati apa yang sudah kita miliki, Anda akan berpotensi bersemangat mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Bersyukur akan mengantarkan kita, sebagai manusia yang bersemangat, untuk terus mengembangkan diri. Sedangkan ambisius akan mengantarkan Anda pada perasaan cemas, buru-buru, pemarah, tidak sabaran dan tidak bisa menikmati proses hidup yang sedang dijalani. Manusia memang ingin maju dan memiliki perubahan. Untuk itu, nikmati saja prosesnya, secara berlahan-lahan. Bab penutup. Serangan panik akan bisa sembuh jika kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Ingat, itu bukan hal yang berbahaya. Jadi, lupakan saja masalah ketakutan akan serangan panik. Anda tidak akan terjadi apa-apa, meskipun sering terkena serangan panik. Dulu, saya juga sering terkena serangan panik. Tapi sekarang saya sudah lupa, karena saya sudah tidak memperdulikannya lagi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, atas perhatiannya. Saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.